Mulai. Ya. Bisa dimulai nggak, Pak? Ya, silakan dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini dari kelompok 1, itu terdiri dari saya sendiri, Masyrifa dan Mutia. Nah, kami di sini ingin menjelaskan pengenalan teori dasar penerjemahan dan jenis-jenisnya. Yang pertama yang akan dipaparkan oleh Masyrifa. Yang pertama, arti terjemah. Terjemah, kata terjemah berasal dari bahasa Arab, tarjamah yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa lain. Fassara wa syaraha bi'al-lisanin akhar. Kemudian kemasukan ta' marbutoh menjadi al-tarjamatun yang artinya pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Terjemah adalah suatu upaya mengalihkan makna teks wacana dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, atau mengalihkan bahasa dari bahasa asal ke bahasa sasaran. Menurut sebagian pakar bahasa, terjemah juga dapat berarti suatu usaha memindahkan pesan dari teks berbahasa Arab, teks sumber, dengan padanannya ke dalam bahasa Indonesia, bahasa sasaran. Beberapa syarat penerjemahan. Yang pertama, melibatkan dua bahasa yang satu atau BSU dan bahasa yang lain, BSA. Pemindahan pesan yang tak melibatkan sekurang-kurangnya dua bahasa tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan penerjemahan. Tetapi hanya disebut misalnya sebagai kegiatan interpretasi, parafrasa, atau lainnya. Yang kedua, pengalihan tersebut harus dilakukan secara sepadan. Arti sepadan di sini bukan dalam jumlah kata yang ada pada kata konstruksi tertentu, tetapi terkait dengan pemahaman yang akan ditangkap dan tanggapan yang diberikan oleh pembaca atau pendengar, baik dalam BSU maupun BSA. Dengan kata lain, hasil-hasil terjemahan dapat dikatakan tidak tepat bila terjadi perbedaan persepsi antara apa yang dipahami saat teks masih dalam bentuk BSU dan teks telah berbentuk BSA. Yang ketiga, penerjemahan haruslah wajar atau sesuai standar penggunaan yang lazim dalam BSA. Syarat ketiga ini mengharuskan seseorang penerjemah mengetahui bagaimana cara pengungkapan yang wajar suatu pesan dalam BSU ke dalam BSA agar pesan tersebut tidak terasa asing oleh pembaca atau pendengar. Yang B, prinsip penerjemahan. Yang pertama, penerjemah harus menguasai salah satu bahasa sumber dan memiliki atau mampu mengalihkan pesan dalam bahasa sasaran. Dengan demikian, dia pun harus menguasai bahasa sasaran, khususnya dalam mampu menulis ulang atau menjelaskan ulang secara lisan pesan yang dimaksud dalam bahasa sumber. 2. Penerjemah harus memahami isi teks atau maksud si pembicara atau penulis. Ketiga, yang dialihkan atau diterjemahkan oleh penerjemah bukan bentuk, tetapi makna secara kontekstual. Keempat, penerjemah harus mengalihkan pesan sehingga membuat penerima menjadi pihak pesan yang telah dialihkan ke dalam bahasa sasaran. Kelima, penerjemah hendaknya memperhatikan secara psikologis bahasa penerima dengan menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang biasa digunakan dalam bahasa penerima, sehingga mudah
bahasa sehingga memudahkan bahasa penerima memahami pesan yang dialihkan. Keenam, penerjemah sebaiknya memperhatikan aspek-aspek wacana dalam mengalihkan pesan. Misalnya, jika suatu teks ditujukan untuk anak-anak, misalnya dalam buku cerita, penerjemah sebaiknya mengalihkan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak sebagai sasaran pembaca teks terjemahan. Selanjutnya, teknik penerjemah. Teknik penerjemahan dibagi menjadi dua, teknik langsung dan teknik tidak langsung. Yang pertama, teknik langsung. Teknik peminjaman, teknik penerjemahan dengan cara mengambil kata atau ungkapan langsung dari bahasa lain. Contohnya, ya benar. Contohnya, bentar. Jangan langsung. Sebuah prosedur penerjemahan yang mentransfer dan mengadaptasi kata bahasa sumber terlebih dahulu ke dalam pengucapan yang formal. Yang B, teknik kalku. Teknik penerjemahan yang secara harfiah menerjemahkan sebuah kata atau frase asing, baik secara leksikal maupun struktural. Misalnya terjemahan normal school dari bahasa Prancis École Normale. Ketiga, teknik literal. Teknik penerjemahan ini mencoba menerjemahkan sebuah kata atau ungkapan secara kata demi kata. Yang kedua, teknik tidak langsung. Yang pertama, teknik transposisi. Teknik penerjemahan ini melibatkan pengubahan bentuk gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Yang kedua, teknik modulasi. Modulasi dalam batasan ini adalah mengubah sudut pandang, fokus atau kategori kognitif yang ada dalam bahasa sumber, baik secara leksikal maupun struktural. Yang ketiga, teknik kompensasi. Pada teknik kompensasi itu digunakan suatu unsur yang tidak dapat diterjemahkan, serta maknanya yang hilang dicoba untuk diungkapkan dengan sesuatu yang lain pada bahasa sasaran. Keempat, teknik adaptasi. Teknik adaptasi ini adalah mengganti sebuah unsur kultural dengan dalam bahasa sumber dengan sebuah unsur kultural yang lain sesuai dengan penggunaan bahasa sasaran atau unsur budaya sasaran. Kelima, teknik deskripsi. Teknik penerjemahan ini dengan cara mengganti sebuah istilah atau ungkapan dalam sebuah deskripsi bentuk atau fungsi. Keenam, teknik kreasi diskursif. Teknik ini adalah teknik penerjemahan yang berupaya untuk menentukan atau menciptakan sebuah padanan sementara yang benar-benar di luar konteks yang tak terprediksi. Ketujuh, teknik kepadanan lazim. Teknik ini teknik penerjemahan yang berupaya menggunakan sebuah istilah atau ungkapan yang dikenal. Kedelapan, teknik generalisasi atau teknik penerjemahan yang menggunakan istilah yang lebih umum atau netral. Kesembilan, teknik partikularisasi. Partikularisasi adalah teknik penerjemahan yang mencoba menggunakan sebuah istilah yang lebih tepat dan konkret. Kesepuluh, teknik reduksi. Teknik reduksi ini adalah teknik penerjemahan yang mengurangi sebuah item informasi. Ke-11, teknik substitusi. Teknik penerjemahan substitusi adalah teknik penerjemahan yang mencoba mengubah unsur-unsur linguistik dengan unsur-unsur paralinguistik. Ke-12, teknik variasi. Variasi adalah teknik penerjemahan yang mencoba mengubah unsur-unsur linguistik atau paralinguistik yang dapat memberi dampak pada aspek-aspek variasi bahasa. Selanjutnya, tahap penerjemahan yang pertama adalah tuning atau penjajakan, merupakan tahap penjajakan atas teks sumber yang akan diterjemahkan. Kedua, analisis, merupakan tahap menganalisis isi pesan bahasa sumber secara gramatikal dan semantik. Ketiga, understanding atau pemahaman, merupakan tahap pembacaan dan pemahaman teks bahasa sumber. Keempat, terminologi atau peristilahan, penerjemah memikirkan pengungkapan terjemahan ke dalam bahasa sasaran, terutama berfokus pada menemukan istilah-istilah, ungkapan-ungkapan yang tepat, cermat, dan selaras dalam bahasa sasaran. Kelima, restructuring atau perakitan. Penerjemah menyusun kembali semua yang sudah dirancangkan, disesuaikan, dan diselaraskan dengan bahasa sasaran. Keenam, checking, pengecekan. Penerjemah memeriksa kembali hasil terjemahan pertama dalam draft pertama. Ketujuh, discussion, pembicaraan. Penerjemah mendiskusikan dengan orang lain mengenai hasil terjemahan.
Ya, di sini ada jenis penerjemahan. Jenis-jenisnya adalah yang pertama penerjemahan kata demi kata. Selanjutnya yang kedua penerjemahan bebas. Yang ketiga penerjemahan harfiah. Dan yang keempat penerjemahan dinamik. Yang kelima penerjemahan estetik atau puitik. Estetik puitik. Yang keenam penerjemahan komunikatif. Yang ketujuh penerjemahan semantik. Yang kedelapan penerjemahan etnografik. Yang kesembilan penerjemahan pragmatik, dan yang ke-10 adalah penerjemahan linguistik. Baik, teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahi? Silakan. Novia izin bertanya. Iya, silakan, Novia. Di jenis-jenis penerjemahan kan di situ ada penerjemahan etnografik ya. Iya. Maksudnya kan pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya. Tolong bisa dikasih contoh maksudnya gimana dan contohnya seperti apa gitu. Iya, baik. Soalnya belum Ya, terima kasih pertanyaannya, Novia. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Teman-teman jika ada yang ingin bertanya lagi, boleh. Silakan. Makalah saya ingin bertanya. Ya, silakan cerita. Pada bagian B, prinsip penerjemahan, di sini kan nomor 5 tertulis penerjemah hendaknya memperhatikan secara psikologis bahasa penerima. Nah, itu maksudnya apakah berarti harus diteliti gitu setiap baca jadi agar sesuai terjemahnya akan psikis mereka atau kayak gimana ya Makalah? Oh iya, terima kasih pertanyaannya cerita. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Melvi mungkin ingin bertanya. Ya, kalau misalnya terjemahannya itu misal kita mau menerjemahkan buku nih. Aduh. Nah, Ya. terus harus ada itu enggak gimana namanya? Misal kita mau menerjemahkan buku. Nah, gitu. Kalau misal mau menerjemahinnya itu kita harus ngisi perjanjian atas syarat yang disebutkan tadi enggak? Kayak bikin perjanjian syarat-syarat. Jadi ada perjanjiannya atau tidak gitu ya? Iya. Untuk Kalau syarat-syaratnya. Oke. Terima kasih, Nelvi. Iya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya udah. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya sendiri ingin menjawab pertanyaan dari saudari Novia. Nah, contohnya ya, tadi yang ditanyain Novia. Nah, contohnya itu, ya, contohnya misalnya yang bisa diambil itu kebudayaan bahasa Jawa, itu kan seperti kata nyadran gitu. Kata ini mungkin bisa diartikan sebagai ziarah ke makam, tetapi bagi masyarakat Jawa nyadran hanya dilakukan pada hari-hari besar gitu. Jadi tidak setiap ziarah ke makam disebut sebagai nyadran. Kata-kata itu sulit, kata-kata itu memang sulit diterjemahkan dalam bahasa Inggris, lebih-lebih kalau jarak kedua bangsanya sangat jauh gitu. Nah, contoh lainnya gini, misal kata-kata langgar atau siraman atau tetesan gitu ya, atau tungkuk gitu, atau warso dan sebagainya. Kata-kata itu sulit, bahkan tidak mungkin diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, Cina gitu dan sebagainya.
Karena bangsa-bangsa yang memiliki bahasa itu tidak memiliki tradisi budaya seperti yang tergandung dalam kata-kata itu. Misal bahasa Jawa itu gitu. Jadi sulit buat diterjemahin pada orang-orang yang memang bukan bangsanya. Tuh. Maaf ya. Oh iya, baru paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Jelita ya. Apakah ketika dalam prinsip penerjemahan yang bahas memperhatikan secara psikologis bahasa penerima. Nah, yang dia tanyakan kan apakah harus meneliti ke setiap orangnya itu untuk bisa memberikan terjemahan yang cocok akan psikisnya gitu. Nah, misalkan kalau terjemahan kan ini tentang memperhatikan bahasa penerima ya. Kan ada banyak sektor penerima. Misalkan kalau bahasa kita menerjemahkan buku referensi misalkan kedokteran dan ini sektornya untuk dokter atau orang-orang pakar, pasti kan bahasanya beda, banyak bahasa istilah yang nggak dipakai untuk orang awam. Sedangkan kalau misalkan sektornya kita ke orang awam, pasti kan bahasanya dipermudah. Nah, yang maksudnya itu nggak harus meneliti ke setiap orang-orang satu-satu, tapi kan kita punya general secara umum sektor-sektor apa, ada sektor orang awam kah, atau sektor orang yang belajarnya mulai di perguruan tinggi kah, atau orang pakar. Kita nggak perlu meneliti ke satu-satu orangnya, ke perpribadiannya gitu. Itu yang jawaban yang bisa Jadi kami berikan. kita sesuai kelompokin aja ya, kayak orang awam atau orang yang ahli atau sesuai. Iya. Oh, jadi psikis kayak gitu. Oke, terima kasih Makala. Ada lagi. Sebelum ke pertanyaan berikut, ada 2 pertanyaan tadi ya. Sebelum ke pertanyaan berikutnya. Ada 3. Nanti, ada 3. Oh iya, silakan. Satu lagi, silakan. Ya, yang terakhir itu kan pertanyaan dari Nelvi, apakah syarat-syarat itu harus ada perjanjiannya gitu? Sepertinya iya gitu. Harus ada perjanjiannya, dan itu kan memang sudah jadi prinsip ya bagi penerjemah gitu. Jadi tatkala ada yang ingin menerjemahkan, tatkala si penerjemah ingin menerjemahkan, itu memang sudah ada prinsipnya gitu, supaya tidak salah-salah ketika menerjemah gitu, supaya orang yang tidak mengerti akan terjemah tersebut itu jadi terstruktural dan mudah dipahami. Oke, makasih ya Fitri. Ya, sama-sama Nelvi. Sudah Bapak, pertanyaan sudah terjawab semua. Sudah 3 pertanyaan. Pertama dari pemakala, nanti untuk makalah ini diperbaiki ya. Contoh-contoh itu harus ditampilkan contoh dari bahasa Arab Indonesia. Itu contoh yang ada dari kan bahasa Jawa ke bahasa asing kan. Tapi karena konteksnya ada penerjemahan Al-Quran, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Arab, itu usahakan dicari padanannya ya, jadi Arab Indonesia. Paling tidak ada dua kasus contoh. Kalau memang tidak ada kasusnya, berarti kan ini tidak berlaku umum. Ya. Biasanya penerjemahan itu berlaku secara umum, dari semua bahasa itu ada. Terus berikutnya itu harus tentang jenis penerjemahan, teori penerjemahan, itu harus menyebutkan
harus menyebutkan rujukannya menurut siapa gitu kan. Jadi istilah-istilah penerjemahan yang digunakan di dalam makalah ini itu harus ada sumbernya dari siapa menurut siapa, karena tidak sama antara satu pakar penerjemah dengan pakar yang lainnya itu tidak satu kata. Jadi kalau seolah-olah yang makalah ini kan seolah dari Fitri kan dan kelompoknya informasikan jenis penerjemahan seperti ini. Itu harus dipertegas. Menurut ini jenis penerjemahan ada bla bla bla. Itu penting sebagai suatu karya ilmiah harus seperti itu. Harus ada informasinya. Kalau misal ada pendapat lain, jadi sampaikan. Misal ada menurut pendapat A, jenis penerjemahan seperti ini. Menurut pendapat B, jenis penerjemahan seperti ini. Dan secara umum para penerjemah, penulis buku penerjemahan Indonesia kan merujuknya ke para penerjemah dari Barat ya, para pakar penerjemah dari Barat. Seperti Teber, Nida, Jumak, banyak. Ya ada yang dari Arab juga ada. Tapi secara umum rata-rata yang ngerujuk ke itu, pakar-pakar penerjemah dari Eropa. Ya. Terus kemudian yang terakhir itu ada apakah penerjemah itu harus memenuhi syarat-syarat yang ada itu? Ada kontraknya enggak? Di dunia penerjemahan itu ada istilah penerjemah tersumpah. Penerjemah tersumpah itu untuk dokumen-dokumen resmi negara, termasuk diantaranya ijazah kalian, kalau kalian punya ijazah perguruan tinggi, mau melanjutkan ke luar negeri, itu ijazahnya harus diterjemah oleh penerjemah tersumpah, tidak asal nerjemah. Ada sertifikasinya, ada punya lisensi penerjemah tersumpah ini, ada ujiannya dan seterusnya. Syarat-syaratnya ya enggak itu Bu, enggak masuk bagian, ya terserah dia mau menerjemahkan kayak apa aja ya, bebas dia, karena ilmu penerjemahan itu banyak. Makanya sebagian pakar menyebut terjemahan ini bukan ilmu tapi seni. Ini seni menerjemahkan. Ya, untuk bisa menerjemahkan dokumen-dokumen resmi itu harus ikut ujian penerjemah tersumpah. Dan di lingkungan ASN ya, aparatur sipil negara itu ada penerjemah itu ada jenjangnya. Ada jenjang penerjemah sama dengan kepegawaian lain, ada pangkatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Itu kalau nanti udah masuk ke penerjemah resmi. Mungkin sementara itu ya, silakan yang diskusi yang lainnya, pertanyaan yang lainnya. Dilanjutkan. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Ayo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau teman-teman ada yang ingin menambahi gitu? Bapak, saya pemakalah mau nanya ke Bapak, Pak. Makalah Kemarin nanya gimana? Silakan ya. agak kurang paham sama materinya sih Pak kita. Kan kemarin cari tentang metode juga Pak. Kenapa metode penerjemahan itu sama jenis terjemahan itu sama ya Pak? Pas dicari klasifikasinya sama gitu isinya. Metode terjemahan misalkan A ini, B ini. Ternyata pas dilihat jenis terjemahan juga sama gitu. Bisa dipahami nggak Pak pertanyaan saya? Kalau metode itu penggunaan istilah aja yang berbeda. Sebenarnya kalau metode itu proses sejak awal. Kalau jenis itu lebih kepada kalau metode kan jelas ya, ada tahapan-tahapan, cara-caranya, sistematikanya. Kalau jenis itu udah hasilnya sebenarnya. Jenis terjemahan itu hasilnya seperti ini tuh jenis. Tapi secara prinsip yang dimaksud itu adalah suatu yang sama. Misal metode atau jenis harfiah, metode atau jenis word for word translation ya, kata per kata, kata demi kata, metode atau jenis setia dan seterusnya. Tapi secara umum yang dirujuk itu kan jenisnya banyak banget ya, yang ada etnografi dan seterusnya. Secara umum yang dirujuk itu yang gunakan diagram V tadi yang kemarin yang kita jelaskan di awal. Rata-rata merujuk ke sana. Pengembangannya tidak jauh dari situ. Ketika ditarik ya 8 jenis itu saja.
Makanya disebut metode karena penerjemahan di diagram V itu bukan berbicara masalah kualitas, tapi berbicara untuk apa dan untuk siapa. Jadi terjemahan harfiah yang kemarin sudah kita singgung, dan nanti ada namanya penilaian hasil terjemahan. Tidak boleh kita menilai hasil terjemahan harfiah dengan terjemahan bebas. Penilaiannya berbeda. Kita tidak boleh menilai hasil terjemahan kalau konteksnya di Al-Quran, kan ada namanya tafsiriyah. Tafsiriyah itu maksudnya kategorinya metode mana itu bisa ditarik nanti ke diagram V itu. Makanya nanti saya sebutkan tadi di awal, itu harus mencantumkan metode ini dari buku apa atau jenis, menurut siapa itu. Maka nanti dibandingkan. Menurut A, istilah ini disebut dengan metode penerjemahan. Menurut B, istilahnya disebut dengan jenis penerjemahan. Nah, di situ nanti kalian bisa memahami wawasannya tambah luas dari situ. Ternyata para pakar penerjemah atau termasuk di Indonesia itu tidak satu kata dalam menggunakan istilah. Meskipun yang dimaksud adalah sama. Banyak, makanya buku penerjemahan itu banyak sekali ya, nggak hanya satu. Kemarin yang kita ambil, saya contoh itu yang sering digunakan, yang paling banyak digunakan. Nyari buku lain, ya lain lagi nanti kalian akan menemukan itu. Ya karena terjemahan itu bukan apa namanya, bukan tauqifi ya, bukan tauqifi, bukan dari Rasulullah, bukan enggak ada harusnya. Emang ijtihad betul, ijtihad para pakar gitu saja istilah orang yang pernah melakukan. Kalian bisa membuat metode sendiri atau istilah sendiri, boleh-boleh saja. Enggak. Cuman nanti istilah yang kalian gunakan itu ada yang pakai apa enggak, itu yang jadi masalah kan. memang siapa kita ini kok bisa membuat istilah? Ya itu, jadi karena ini bukan, jadi ilmu itu seperti itu ya. Selama bukan Al-Quran, bukan hadis yang punya ketentuan atau fikih yang punya ketentuan untuk sebagai mujtahid yang melakukan itu, kalian boleh membuat istilah itu. Nanti tinggal diuji lapangan. Apakah istilah yang kalian gunakan ada yang pakai apa enggak? Kalau ada yang pakai berarti kalian udah menjadi pakar lah. Ilmu itu seperti itu ya. Ya tahapannya tentu ada. Semua kan para pakar itu melalui proses ya, melalui proses penelitian. Mereka belajar. Sederhananya gini, kayak paling enak kalian menganaloginya karena kalian teman-teman IKI. Tajwid ya. Ilmu tajwid itu dulu zaman Rasulullah itu kan nggak ada kan. Ilmunya, maksud saya ilmunya. Adanya praktek bertajwid. Termasuk ilmu Rasul Musmani itu zaman Rasul itu nggak ada. Nah, setelah Rasulullah wafat, terus digantikan sahabat, ilmu tajwid belum muncul. Sahabat wafat, gina tabiin, masa tabiin ya baru ada diskursus. Baru nanti muncul para tabi ini meneliti bacaan ini kalau bisa konsisten ya. Kalau misal ada tempo dengung, kok konsisten? Setiap ada nun bertemu fa ada tempo dengung. Setiap ada nun bertemu kaf ada tempo dengung. Secara konsisten, akhirnya cara bacanya juga samar. Disebutlah dengan ikhfa, hurufnya ini. Terus ini menjadi ilmu kemudian dari hasil penelitian konsistensi bacaan tadi itu. Nah, proses ilmu itu seperti itu. Para penerjemah juga demikian. Para penerjemah karena dia sudah terlatih menerjemah, terus menerjemahnya, menemukanlah kasus-kasus. Kasusnya seperti ini. Terjadi konsistensi. Oh, berarti kalau seperti ini namanya terjemahan harfiah. Oh, kalau seperti ini namanya terjemahan setia, dan seterusnya. Berdasarkan fungsi dan kepentingan. Karena penerjemah itu saya akan menerjemahkan untuk kelompok ini. Dia tidak bisa terjemahan bebas karena dia membutuhkan masih teks aslinya. Contohnya terjemahan pesantren gandul yang nggak mungkin terjemahan bebas. Makanya kalau orang pesantren itu lebih suka membaca terjemahan yang masih ada Arabnya. Dia langsung bisa membandingkan. Dikasih terjemahan yang bebas, dia nggak percaya. Bener nggak terjemahannya ini? Bahkan di pesantren itu lebih suka terjemahan itu yang redaksi terjemahannya itu dekat sekali dengan
struktur bahasa Arabnya, masih terasa unsur Arabnya, itu malah disukai. Tapi kalau udah bebas, dia udah mencurigai ini terjemahan apa, jangan-jangan salah. Nah, berbeda dengan orang yang tidak menguasai atau tidak mengerti sama sekali dengan terhadap bahasa sumber. Ya dia lebih suka terjemahan-terjemahan yang kemudian terjemah komunikatif, terjemah idiomatik dan semantik, yang menurut dia ya ini yang saya cari, ngapain pakai nyari bahasa Arabnya. Ya intinya kan pesan gitu kan. Jadi merasa membaca itu bukan lagi terjemahan. Nah itu tergantung fungsi dan tujuan. Nah hal seperti itu semua melalui proses ya, melalui tahapan. Makanya kemudian ada pakar, ada sekolahnya, ada tahapannya. Nanti kalian selesai dari mata kuliah ini 1 semester, tiba-tiba langsung terinspirasi, hebat sekali menemukan metode sendiri terjemahan. Boleh. Kalian sebarkan. Tinggal diuji lapangan. Ada yang pakai apa enggak, ada yang merujuk apa enggak. Gitu kan. Skripsinya aja, makalahnya apa, ada yang merujuk apa enggak. Makanya etika ilmiah itu harus merujuk, Fitri ya. Etika ilmiah itu harus menyebutkan itu menurut siapa. Kalau tidak disebutkan, nanti dikira itu pendapat Fitri dan kawan-kawan. Terus ditanya, ini Fitri ini siapa ya? Kok hebat sekali bisa mengkategorifikasi terjemah. Langsung di. Padahal bukan siapa-siapa dan bukan penerjemah. Saya ada istilah, saya kan ngajar mata kuliah ini ya di metode pembelajaran Al-Quran dengan kalian juga kan, sudah kan kalian ya? Iya, Pak. Kalian menemukan kategorisasi istilah metode belajar Al-Quran itu setelah dikelompokkan itu ada 4 kan. Ada namanya tahaji, ada talafudi, ada kiasi, ada jam'i. Itu istilah saya yang menggunakan gitu loh. Setelah saya diskusi sedikit dengan Pak Ulin. Terserah itu mau dipakai apa enggak, istilah memang saya enggak menemukan lain, ya ternyata dipakai juga. Itu saya pernah presentasikan di depan lajnah LPQ ya, Dirjen Pondok Pesantren di LPQ, dan mereka iya ya diterima. Boleh-boleh saja, memang nggak ada kok istilah sebelumnya. Jadi hasil penelitian, hasil istiqro, tidak ujuk-ujuk ngarang ya enggak. Dari hasil penelitian dari ratusan metode kan 200 lebih ya, 200 lebih dari presentasi kalian ternyata udah bisa dikategorisasi. Oh metode-metode ini kalau dikelompokkan jadi ini nih. Misal nanti ada yang buat lainnya silakan saja. Selama itu ilmiah, ada dasarnya, ada bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contoh seperti itu, artinya kita itu boleh membuat istilah-istilah yang penting itu ada landasannya dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kenapa istilah ini yang digunakan ya seterusnya? Jadi jangan terpaku bahwa ini istilah paling benar ya. Enggak. Itu bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan fikih. Ya catatannya tentu saja kalian harus mempunyai pengalaman di situ yang cukup. Kalau enggak ya enggak mungkin. Nanti ada kalian akan merasakan hal itu ya. Kalau kalian takhusus di bidang tertentu, kalian akan menemukan hal-hal baru. Hal-hal baru yang orang lain, itulah yang disebut dengan karya ilmiah, penemuan-penemuan. Kalau skripsi kan masih nggak jauh dari makalah lah. Hanya mengalihkan saja. Mengalihkan dari buku, dialihkan ke makalah kalian gitu kan. Itu ya skripsi seperti itu. Tapi tetap harus mencantumkan referensi. Nanti kalau di tesis itu sudah bisa membandingkan ya, bisa membandingkan antara satu karya dengan karya yang lain atau pendapat yang lain. Terus disertasi kalian harus menemukan suatu teori atau metode baru. Boleh ya, kalian nanti udah menjadi ilmuwan betul kalau udah melewati tahapan-tahapan itu. Dan silahkan membuat istilah baru. Ya harapan saya dari IKI itu ada yang tak khusus di dunia penerjemahan. Jangan sampai di luar IKI, karena IKI kan tak khusus betul Al-Quran. Yang kalian merasa kok saya itu layak untuk ditahusus di situ, silakan. Supaya anak IKI tidak satu semuanya menjadi Dewan Hakim atau Dewan Hakim MTQ, janganlah. Yang lain terus ngapain sih? Dewan Hakim di sampingan aja kan bisa, boleh lah sambil Dewan Hakim. Coba tahusus kalian. Dari sekarang itu kalian IAT ya, bukan jurusan yang lain ya. IAT itu udah di situ tempatnya. Menjadi pakar penerjemahan Al-Quran.
menjadi pakar metode metode pembelajaran Al-Qur'an ya. Terus menjadi pakar tahsin Al-Qur'an, menjadi pakar qiraat Al-Qur'an, menjadi pakar ilmu nagom Al-Qur'an ya. Menjadi pakar. Jadi benar tahusus kalian. Ilmu-ilmu yang sekarang di S1 ini udah kalian pelajari, S2 kalian tinggal memilih mana bagian yang akan saya pilih, mau seriusi sampai ke jenjang S3. Jadi jangan terus kalian bingung nanti ya, pokoknya kuliahnya terus ngambang dari S1 sampai S3 ngambang. Jangan, udah mulai tahusus. Dan kalian inilah nanti akan memegang IKI ya. IKI itu harus dipegang oleh alumni-alumni IKI. Tidak mungkin orang luar IKI itu bisa mengelola IKI, feel-nya nggak dapat, ruhnya nggak dapat. Yang ada nanti tahfidnya akan dihilangkan. Nggak perlu ngafal karena mengganggu. Benar. Itu sempat terjadi ya, ketika banyak dosen-dosen luar yang tidak merasakan ruh IKI, menerima kan butuh dosen kan, diterimalah orang yang tidak pernah bersentuhan dengan IKI. Dalam rapat dosen apa yang diusulkan? Ini sepertinya tahfidz ini perlu dikurangi, sepertinya dievaluasi. Aneh kan? Yang ruhnya IKI itu adalah tahfidz mau dikurangi, ini kan ngawur namanya. Oleh karena itu kalian mahasiswa harus punya cita-cita untuk menyelamatkan IKI, melanjutkan tradisi keilmuan di IKI. Ya, beliau terus kami dosen kan udah ada masanya kan, tidak mungkin terus muda terus kan nggak mungkin. Ya, pasti ada penggantinya kalian disiapkan dan harus ada yang siap ya mempersiapkan diri untuk melanjutkan merawat tradisi keilmuan di IKI, harus bahkan bisa dikembangkan. Cita-cita pendiri kan luar biasa. Cita-cita pendiri itu apa? Mencetak ulama Al-Qur'an. Ya, mencetak ulama perempuan yang ahli di bidang Al-Qur'an. Itu masih kalau di persentase itu ya mungkin baru ketercapaiannya 60% lah. Ya, 60% atau mendekati 70%. Sisanya itu kalian nanti yang harus melengkapi. Karena IKI belum begitu tua ya, belum sampai setengah abad usianya. Tidak perlu besar dari sisi jumlah orangnya ya, tapi IKI itu harus benar menjaga kualitas. Sampai detik ini IKI bisa bereputasi di tingkat internasional di bidang tahfidz dan di bidang mujawad ya, di bidang nagom itu masih punya reputasi internasional. Tapi bidang-bidang yang lain belum, tafsirnya belum. Terus apalagi di penerjemahan belum muncul sosok dari IKI yang pakar di bidang penerjemahan Al-Quran. Diharapkan betul kalian ini nanti. Karena mata kuliah penerjemahan itu baru berjalan ya 3 tahun ini, belum banyak. Jadi kalian misal melanjut jenjang kuliah itu belum selesai. Harapannya dari kalian ya, dalami betul. Ada nggak kampus-kampus yang tahu di sini? Banyak. Kalian ngambil di UI nanti ada di linguistik terapan ya, di linguistik terapan. Di Malaysia itu malah maju penerjemahan itu. Malaysia itu bahkan ada perguruan tingginya sendiri ya, sekolah tinggi ilmu penerjemahan kalau masalah ada. Atau kalian nanti bisa di Mesir di mana? Boleh, silakan. Khusus di situ. Kalau yang bebas ya, itu pilihan kalian. Tapi kalian harus mulai dari sekarang itu sudah memetakan itu. Kayaknya ini perlu. Jadi prinsipnya itu bukan gini, wah kalau saya di sini nih keren ini, nanti saya gajinya besar. Jangan berpikir itu. Jadi kalian mencoba berpikir itu mengisi lahan kosong. Sepertinya nggak ada deh orang yang mau tahusus di sini, belum ada yang ngisi wilayah-wilayah sini. Makanya penerjemahan kita agak kacau balau misalnya. Ini harus dikembangkan. Saya harus masuk ke sini. Jadi tujuan dari awal seperti udah dibangun untuk pelayanan ya, untuk kalian itu nggak hanya untuk pribadi kalian. Pribadi itu secara otomatis akan mengikuti ya, akan terbawa. Kalau kalian sudah hikmah di masyarakat, hikmah untuk negara ini, otomatis seluruh kebutuhan kalian akan tercukupi secara otomatis. Tapi kalau kalian sudah sejak awal itu ingin ya untuk pribadi, ya hanya cukup untuk pribadinya, bahkan kurang, seringkali kurang. Masih ini kurang lagi, terus seperti itu, nggak akan ada tuntasnya. Ya boro-boro berhikmah di masyarakat, untuk diri sendiri aja nggak cukup.
Jadi ilmunya dibalik. Utamakan kalian hikmah untuk masyarakat, maka kebutuhan kalian pribadi akan tercukupi secara otomatis. Itu udah hukum alam atau disebut sunnatullah ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hikmah kalian bentuk kasih sayang kalian. Ya misal kalian untuk diri sendiri nggak perlu kuliah. Ya, kalian itu cukup bisa baca, bisa tulis, udah kerja aja sejak awal kan. Jadi pedagang udah jadi, kalian udah sukses. Jadi kalian kuliah itu karena apa? Ilmu-ilmu yang kalian dapat bukan untuk pribadi kalian, tapi untuk melanjutkan perjuangan orang-orang yang memang konsen di situ dulu. Entah guru-guru kalian, entah orang tua kalian, di situ. Ditanamkan betul ya, kalian jangan terpengaruh oleh lingkungan kalian. Orang yang seperti kalian itu jarang. Makanya di IKI itu usia yang sudah hampir 1,5 abad ya, itu jumlah mahasiswanya kalah dengan Unpam itu sampai 70.000. Tiap angkatan 20.000. Tiap sekali masuk itu loh, 20.000 orang. Di IKI itu 20 ekor. Ya paling 200, sampai paling banyak 500. Ya karena bukan di situ. IKI tidak mencetak para pekerja, tidak. Maka rata-rata IKI itu menjadi tokoh masyarakat. Jarang sekali, ya memang ilmunya untuk itu gitu loh. Bukan untuk kerja di bank, bukan ya. Ilmu-ilmu IKI itu disiapkan untuk kalian itu menjadi pelayan masyarakat, menjadi tokoh masyarakat, menjadi ibu dari masyarakat. Nah, itu IKI, dan kalian harus sadar betul di situ. Kalau enggak, saya untuk kerja, ya tempatnya bukan di IKI, tempatnya di tempat lain. Ya bisa kalian masuk Unpam saja, lebih enak. Ini kan ngajar di Unpam lama itu, 4 tahun. Ya saya di Unpam terasa ngajar ya, bukan ngajar maksudnya, terasa bekerja. Karena iklim yang dibangun itu iklim bekerja. Saya merasa mengajar betul ya ketika saya di IKI. Saya di UIN ya, di UIN mah agak mending lah. Kalau saya kan ngajar di UIN, Unpam, di IKI. Ketika saya bandingkan, yang benar saya merasa mengajar, ya, mengajarnya itu benar mengajar bukan bekerja, itu di IKI. Di UIN itu saya 50-50 antara bekerja dan mengajar. Di Unpam saya itu nggak ngajar, bekerja. Jadi iklim yang dibentuk itu iklim bekerja. Akan berbeda hasilnya nanti. Makanya kalian teman-teman di IKI ini ketika bersentuhan di kelas dengan dosen-dosen itu, energinya terasa kalian itu bukan orang yang dicetak untuk menjadi pekerja kan, tapi dicetak untuk menjadi benar-benar ulama Al-Quran yang siap hikmah di masyarakat. Ya kan secara umum dosen-dosen ini seperti itu. Ya mudah-mudahan itu bisa istiqomah dan konsisten. Ya kalian yang akan melanjutkan ya. Kalian kan usianya rata-rata udah 20 tahun lah, 20 atau 22 tahun. Paling 8 tahun lagi kaliannya akan mengisi IKI. Disadari ya, kayaknya saya cocok di IKI, udah sini aja. Dan pasti akan menjadi prioritas kalau ada alumni IKI menjadi tenaga pengajar di IKI atau yang lain-lain, ya pasti akan menjadi prioritas ya. Nggak mungkin ngambil dari orang lain. Selama ini IKI itu kekurangan tenaga pengajar karena mahasiswanya yang hebat-hebat itu keluar, akhirnya orang luar yang masuk ke IKI. Orang yang tidak punya kaitan dengan IKI sama sekali. Itu kalau terus-terusan mayoritas dari luar IKI yang mengisi, ya masa depan IKI agak berbahaya juga. Orientasinya akan berubah. Ya. Misalnya didominasi orang UIN, ya seperti UIN nanti IKI. Didominasi orang UIN ya nanti seperti UI gitu. Orientasi berbeda. Biarkan IKI seperti IKI, gitu kan. Ya ilmunya itu ilmu-ilmu IKI jarang ya, hampir dari pengamatan kami ilmu-ilmu di IKI itu tuh unik dan jarang yang ya wabil khusus ya ilmu qiraat, terus ilmu nagom ya, sampai detail. Meskipun suara kalian jelek itu tetap aja paksa untuk belajar nagom gitu kan. Karena kalau udah di ujian itu bikin sakit telinga itu. Biasanya Bu Maria lagi ujian, di sebelahnya saya lagi ngajar. Suara apa itu kok saya? Hebatnya guru kita Bu Maria itu kok sabar gitu ya. Dengerin saya kayak kenapa nggak ketawa gitu ya. Dan itu hanya di IKI ada, yang di tempat lain nggak ada lah. Nagom itu tidak menjadi mata kuliah, nagom itu menjadi kegiatan ekstrakurikuler gitu kan. Tapi di IKI
Itu bagian dari disiplin ilmu. Ternyata saya baru kemarin ketemu. Ada namanya Kiai Husnul Ma'at, gurunya Bu Maria ternyata. Ya, kenal lah baik dengan Bu Maria. Beliau itu usianya udah 97 tahun. Beliau itu menguasai betul ilmunya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ternyata kata beliau dulu menciptakan ilmu musik, ilmu nada-nada itu Al-Khalil dengan ilmu arutnya itu baru. Terus kemudian menjadi dipakemkan menjadi nagom yang kalian pelajari. Itu kaitannya sebenarnya dengan kalau nagom itu kan melalui mulut, kalau musik petik sama-sama suara, satunya suara menggunakan tangan, satu dengan mulut. Ini sudah pernah sampaikan mungkin di kelas kalian. Yang mau belajar takhusus, ada kesempatan beliau menyediakan waktu selama 2 bulan, dimulai dari tanggal 1 September. Saya sudah ngubungin Dema untuk LSBM yang menangani. Teman-teman yang mau, silahkan daftar. Supaya itu ada perkembangan ya di tadinya Nagomdi ini yang udah dimotor oleh Bu Maria, tinggal dikembangkan ke musiknya. Itu sanatnya jelas, sambung sampai Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nanti alat musik gambus yang akan dipelajari sama biola, itu 2 bulan, 1 bulan alat musik gambus, alat petik ya, yang sebulannya lagi biola. Itu akan ditahus selama 2 bulan, full. Tiap malam ya, kalau siang ada kuliah dan sore malam, jadi ba'da maghrib atau ba'da isya, paling malam sampai jam 10 lah. Ini setiap malam 2 bulan. Untuk apa? Kalian bukan menghafal nada, tapi bisa membaca notasi. Bisa membaca not, dan kita bisa kalian bisa menciptakan lagu nanti, kalau sudah menguasai itu. Itu dikuasai, kalau mau main keyboard, mau main gitar, main apa, bisa semua. Suling, semuanya bisa. Karena sumbernya dari situ, notasinya. Dan itu ternyata ilmu-ilmu yang diciptakan oleh para ulama dulu. Ketemu sanatnya ini sudah beliau dulu sudah sepuh kan, beliau menyampaikan saya ingin mewariskan ilmu ini. Kalau enggak hilang gitu. Ya harapannya justru dari IKI atau PT IKI ya, karena yang mendalami hal itu. Teman-teman yang minat ya segera hubungin ke Sofa sebagai demanya. Atau boleh langsung hubungi saya, nggak masalah nanti saya gabungkan. Yang syaratnya satu, mau benar-benar serius ya. Kalian di daerah udah balik aja ke sini serius. Tempatnya di mana ya, nanti dikontrakkan, udah free gratis, kalian nggak usah bayar, nggak usah mikir apa. Ya makan sendiri tapi ya, masa makan dikasih makan juga. Jadi selama pelatihan itu kalian akan gratis, tempat akan dicarikan, tapi makannya makan sendiri. Nggak jauh dari IKI tempatnya, nggak jauh dari asrama. Daerah Cinere. Baik, silakan yang lain. Iya, terima kasih Pak wejangannya. Yang baru itu serius ya, teman-teman yang ingin benar-benar mau hikmah di dunia musik. Ya. Itu sanatnya jelas, itu ada dasarnya, musik ada sanatnya juga. Jadi kalian tidak hanya yang minat di dunia musik silahkan. Karena nanti ada kaitannya itu, yang satu kiroah tilawah, yang satu qasidah. Qasidah itu umum ya, kalian mau dijadikan populer dan seterusnya silahkan. Dipelajari ilmunya. Ya silahkan. Siapa tadi? Ya teman-teman. Ada yang ingin menambahi lagi tidak? Tadi itu jangan dari Bapak. Terus juga Bapak, saya Jelita ya. Saya bukan. Ini mungkin agak out of the box ya Pak. Ini terkait kayak semester akhir gitu. Kan saya pernah ngobrol sama temen tentang kayak nanti kan kalau sidang, kalau skripsi mempengaruhi profesi nanti sebagai apa. Terus juga tadi Bapak ngebahas tentang takhusus kan, kita fokus ke apa gitu. Nah saya kadang bingung Pak, kayak nanti kalau misalkan saya ngambil ini takut salah jalan, bagaimana gitu Pak. Kayak gimana ya? Biar dapet feel-nya buat nanti ke depannya dipakai terus gimana ya Pak? Ngerti nggak bertanya? Ya, kalian sebagai orang yang udah terjun di dunia akademik, satu sisi kalian kan santri ya.
Santri itu nggak perlu bingung-bingung hal seperti itu. Santri kan punya instrumen untuk memutuskan sesuatu ketika terjadi kebingungan. Apa instrumennya? Istikharah. Jangan-jangan kalian udah meninggal istikharah tapi istirahat terus gitu kan. Jadi instrumennya ya istikharah. Kalau bingung istikharah. Karena prediksi kita belum tentu sesuai dengan apa yang akan kita temukan nanti. Saya itu waktu kecil, cita-cita, namanya cita-cita itu kan boleh ya. Saya yakin antara cita-cita dengan nyata kan berbeda, selalu berbeda kan. Yang berbahaya itu cita-cita kita itu kita paksakan, padahal nasib kalian nggak di situ nanti. Itu yang membuat kemudian orang stres. Mengejar cita-citanya setinggi langit gitu kan. Nah, Seolah-olah itu dia takut salah jalan gitu, Pak. ya. Caranya seperti apa? Yang ngalir aja seperti air. Kalian punya cita-cita, ternyata nggak di situ, ya udah ikuti saja. Karena cita-cita itu berkembang sesuai dengan kedewasaan ya. Waktu kecil kan kita bercita-cita ya tergantung lingkungan kita kan. Lihat dokter pingin jadi dokter, lihat pilot pingin jadi pilot, lihat guru pingin jadi guru, lihat polisi pingin jadi polisi, lihat TNI pingin jadi TNI. Jadi kesan pertama yang baik itu yang kalian sebut sebagai cita-cita. Itu kan cita-cita yang belum dewasa. Seiring perkembangan waktu karena agak dewasa, SMP sudah mulai berbeda. Kuliah berbeda lagi kalian. Dan udah mulai berpikir secara sistematis, berpikir realistis, ya, logis, lihat, oh nggak mungkin semua itu. Ya udah ditata ulang cita-cita kalian itu, ditata ulang, yang realistis saja. Kalian misal di rumah punya pesantren, ya nggak mulu-mulu lah, kalian hanya cukup melanjutkan pesantren yang dipimpin oleh orang tua kalian, misalkan. Kecuali di rumah banyak keluarga yang bisa melanjutkan, ya kan harus keluar, yang numpuk di situ. Jadi mulai difikirkan secara realistis saja. Perkara nanti realitanya nggak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, ya jalannya aja apa yang ada kalian hadapi itu. Jangan memaksakan itu yang kemudian membuat kalian stres. Gak usah khawatir Jilita, ya dijalani saja. Contohnya Jilita itu pingin apa ke depannya? Ada kayak beberapa pilihan gitu, cuman takut mau ngambil salah satu ini takut malah salah gitu, ternyata nggak sesuai gitu. Ya enggak. Contohnya. Contohnya saya pengen berdalam qiraat atau rasem, atau di dunia umumnya saya pengen fokus psikolog gitu. Cuman takut kayak gimana nih dari pilihan-pilihan kayak gitu, apa yang saya pilih ya gitu. Oh gitu. Tinggal di minatnya ya. Minatnya Jilita selama ini lebih minat kemana? Sudah bisa diukur dari sekarang. Misal mau ke psikolog, mungkin itu cita-cita lama waktu masuk ke UIN jurusan psikologi nggak keterima, akhirnya masuk IKI, ketemunya kiroat gitu kan contohnya. Psikologi itu belum bisa hilang gitu dari ingatannya. Contohnya Iya benar itu. Pak. Saya Iya itu cita-cita yang belum hilang, masih ingin mendalami itu. Sebenarnya itu larinya nanti ke tafsir ya. Bisa dikaitkan itu nanti. Kamu kan nanti akan menemukan psikologi Al-Quran. Dulu ada Pak Ziyad ya, mungkin ngajar kalian. Pak Ziyad itu bagus ya, bisa menemukan di ulumul Quran itu ketemu. Ternyata karakter orang itu bisa dibaca dari struktur Al-Quran yang 18 baris itu. Ternyata dengan psikologi. Ketemu nanti. Cita-cita itu sebenarnya harapan ya, apalagi yang sudah dewasa berikan itu harapan dan doa. Tuhan akan memberikan jalan, makanya ngikutin saja. Jangan berdasarkan logika kalian. Cita-cita kalian bisa jadi diarahkan oleh Tuhan ke sini dulu. Nanti ujungnya ketemu. Ujungnya pasti ketemu. Berarti Tapi dijalanin dulu ya Pak? Jangan mengikuti alur logika kalian. Saya pengen cita-cita jadi ini. Ketemu nanti pasti ujungnya. Tapi alurnya diikutin saja. Jangan pernah melawan arus maksudnya ya. Melawan arus ini yang kemudian membuat kalian stres. Kok nggak sesuai? Bukan nggak sesuai, belum nyampe. Gitu. Jadi kalau untuk sampai ke sana kalian harus minggir dulu itu kan, minggir dulu, kesini dulu, baru ujungnya akan sampai. Saya waktu kecil itu masih ingat ya, nulis SD kan biasa cita-cita
Dulu kan ada almarhum Pak Zainuddin MZ, populer kan. Apa cita saya? Pingin jadi mubalik gitu kan. Kan jarang orang pingin jadi mubalik gitu kan. Mubalik. Saya lucu banget tadi. Pikir-pikir setelah itu, setelah dewasa saya mikir, ngapain nih jadi mubalik gitu kan. Kok nggak ada kerjaan. Mubalik itu satu bebannya berat, terus ini hilang itu ya, cita-cita mubalik udah nggak sama sekali, udah nggak ada terbayang setelah saya di pesantren. Setelah mondok malah tidak ada keinginan untuk itu. Akhirnya apa? Saya diminta untuk ceramah itu nggak mau sama sekali. Apalagi khotib ya, nggak mau sama sekali, gemetar gitu kan. Padahal dulu waktu di pesantren, saya itu pernah sampai tingkat wilayah lomba pidato di Jawa Timur sampai tingkat wilayah. Tapi setelah di perguruan tinggi ya, selesai mondok perguruan tinggi, malah sama sekali tidak ada minat untuk itu. Ternyata setelah saya telusuri, supaya saya tahu sekali lainnya, saya menjadi penerjemah dan seterusnya. Ujung-ujungnya sekarang saya harus terpaksa menjadi mubalik lagi gitu kan, menjadi penceramah. Dosen terus ya tidak boleh tidak sama. Tapi sampai sekarang saya itu kalau mau khutbah misalnya dipaksa, kalau nggak paksa nggak mau. Ya, karena bukan nggak minat. Tapi kemana-mana sekarang keliling Indonesia jadi mubalik, tapi mubaliknya tidak lepas kan, mubalik yang tertata lah, ada institusinya kan. Nah, jadi orang ya pakai slide dan seterusnya. Ya, ujung-ujungnya itu yang disebut kita kayak gitu ternyata, bagian dari doa yang meskipun kalian harus miring dulu sampai 38 derajat, ujung-ujungnya akan nyampe pada tujuan yang sama. Jadi jangan melawan arus, tapi jangan terbawa arus. Ya. Jadi kalian ikutin arus. Kalau terbawa arus itu kalian akan tenggelam. Lawan arus juga kalian akan kemungkinan besar tidak kuat. Ikuti arus. Ritme hidup itu diikuti saja. Jadi hidup kalian akan tenang. Orang yang hidupnya tidak tenang itu karena melawan arus atau terbawa arus. Terbawa arus kan dia terpaksa, nggak bisa mengendalikan dirinya. Melawan arus ini juga dia tidak mampu. Ya. Mengikuti arus itu yang paling bagus. Ikut arus itu bukan tidak salah, ikut arus benar. Namanya mengikuti ritme hidup. Oke, berikutnya masih ada nggak? Udah, Jelita? Udah, Pak. Boleh nggak satu lagi? Saya pengen ini, tadi kan Bapak itu ya, pengalaman kalau ngajar di Unpam, terus UIN, sama IKI. Beda kalau di Unpam itu kayak kerja, kalau UIN itu setengah-setengah, kalau di IKI itu ngajar. Maksudnya kayak dari perbedaan itu apa, Pak? Mungkin ada pengalaman biar kita ada kembangan gitu ke depannya gimana? Kalau orang bekerja itu ada unsur ketakutan nggak dapat gaji karena di absen, kurang ini dan seterusnya. Jadi ya kita kayak orang kerja ya, orang kerja yang di situ tuh ada yang dikejar masuk ke situ itu, sesuatu yang dikejar, misal jenjang, jabatan, terus macam-macam. Karena suasananya dibentuk seperti kerja. Misal kita ke Unpam itu masuk, itu harus pakai fingerprint. Dosen itu 5 menit enggak, dia dosen seperti enggak masuk, jadi absennya hilang. Suasana itu dibentuk, sebenarnya karakter kita terbentuk seperti orang yang bekerja. Jadi masuk berapa kali gajinya sekian, jadi bentuknya seperti itu. Ini mempengaruhi kita, ya kita kayak kerja juga gitu kan, ya benar-benar kerja. Jadi itu nggak ngajar, saya datangnya seperti orang bekerja. Saya melawannya tuh lama sekali. Untuk mentradisikan saya itu nggak peduli dengan itu, nggak bisa ya kan, soalnya dibentuk seperti itu. Nah, kalau di UIN ya setengah-setengah, ya kadang seperti itu, kadang enggak. Yang dibicarakan ya jenjang dan seterusnya. Nah, di IKI sama hal seperti itu dibentuknya ya, ada jenjang karir dan seterusnya. Tapi saya tidak terpengaruh oleh itu. Ya saya ngikutin saja, waktu nulis jurnal ya nulis, tapi saya tidak terpengaruh, nulis saja, bukan bagian dari apa yang saya kejar. Jadi sebenarnya saya menikmati di IKI, mengajar menikmati ya, bukan nggak ada tekanan, nggak ada paksaan, menikmati betul.
Jadi lebih banyak insight-nya Kalau gitu ya, misal Pak? ya, dalam tanda petik, saya tuh di IKI ngajar, nggak ada gajinya. Ini nggak ada masalah, saya menikmati. Ini bagian dari, dulu saya tinggal di IKI di pesantren ya 2010. Saya tuh ngajar banyak, membuat kelas-kelas kecil, belajar teman-teman kelas-kelas kecil. Ya nggak dibayar, nggak ada yang bayar. Dan juga saya nggak minta bayaran. Kadang saya kalau punya uang justru makan bareng-bareng sama teman, ayo kita tasakuran apa, ya biasa itu. Karena nggak ada yang nggak punya buku, saya carikan buku, saya belikan, saya kasih. Itu makanya saya sebut di itu bukan lagi bekerja, benar mengajar, dan itu saya menikmati. Belakangan lah saya baru diangkat menjadi dosen tetap di IKI. Saya pindah dari Unpam ke IKI. Baru kan saya di dosen di IKI kan baru berapa tahun ya? 4 tahun ini. Belum ada malah dosen tetap ya, status dosen tetap. Saya tuh nggak di IKI ya, nggak di pesantren saja ya, nggak ngajar seperti itu. Teman-teman IKI yang angkatan atasnya itu, ya saya bukan dosen, ya guru saja di asrama pesantren, sampai saya mendirikan pesantren madrasah diniyah itu. Bedanya di rasanya ya, orang bekerja itu terpaksa secara umum ya. Kalau saya dosen itu bukan kerjaan, ya bagian dari kewajiban saya sebagai muslim menyampaikan apa yang pernah saya tahu kepada teman-teman yang belum pernah tahu itu. Ya, kaitannya kan saya lebih dulu belajar dari kalian. Misal kalian lebih dulu, ya mungkin lebih tahu kalian. Di satu sisi kalian misal dunia yang sekarang, dunia anak milenial itu kan banyak yang tidak saya tekuni ya. Kalian bisa lebih tahu gimana saya. Saya bisa jadi banyak bertanya kepada kalian tentang dunia kalian. Bedanya di situ saja. Lebih dulu dan tidak saja. Jadi lebih siap gitu, Pak. Kita itu. Terima kasih, Pak, atas Ya. pencerahannya. Masih ada waktu ya, silakan. Masih ada waktu 5 menit. Nah, Tiara, gimana Tiara kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Kan di rumahnya para pengajar semua ini ya sebenarnya. Ada lagi minggu pekan depan siapa yang ini yang pemakalah? Saya, Pak. Ya, Sama makalah Latifah. berikutnya itu ya. Jadi dicantumkan referensi itu maksudnya itu menurut siapa? Ya, tadi Fitri diperbaiki. Jenis penerjemahan itu menurut siapa? Oke, baik, Pak. Ya, tentu saja menurut siapa di dalam buku apa. Itu kan namanya karya ilmiah ya. Itu nanti kalian boleh tanpa menyantumkan seperti itu kalau udah jadi pakar ya. Jadi seperti ada satu cerita ini menarik ini. Suatu ketika, ini cerita tentang Gus Dur. Gus Dur itu pernah ngisi seminar di Paramadina, di tempatnya Cak Nur dulu, Paramadina. Dia itu kan membaca yang luar biasa ya Gus Dur. Itu sudah setelah beliau selesai jadi presiden kan. Nah, dia undang di Paramadina, dia menjelaskan tentang genealogi orang Arab Saudi. Jadi tradisi di Arab itu biasanya orang yang satu daerah, lahir di satu daerah atau kecamatan tertentu, satu desa tertentu, itu biasanya masih ada hubungan kerabat. Contohnya kalian ya, kalau hidup di kampung tua, itu pasti sekampung itu masih kerabat, masih saudara. Sama, di Arab juga demikian. Ibnu Saud, Raja Abdul Aziz itu kan dari Najd. Najd itu dulu kampungnya Musailama Al-Kadzab. Jadi kemungkinan kata karena ini Ibnu Saud penguasa Arab Saudi sekarang itu masih ada garis keturunan dengan Musailama Al-Kadzab. Tiba-tiba ada satu besar itu nggak terima. Orang yang pernah kuliah di Arab Saudi nggak terima. Itu referensinya dari mana? Mana dalilnya itu kan? Marah dia. Gus Dur santai saja.
Nggak usah bingung. Saya ini kan presiden, mantan presiden. Saya juga sampai sekarang menjabat sebagai presiden perdamaian dunia. Bilang aja kata Gus Dur. Nggak usah kata siapa, bilang aja kata Gus Dur. Dia bertanggung jawab. Nah seperti itu. Kalau orang kalau sudah pakar ya bebas ngomong apa aja bebas kan. Udah bisa dirujuk orang. Gitu. Sekarang kita kata Kiai Yasin, kira tuh gini, katanya boleh beliau memang pakar kan. Ya nggak mungkin ke kalian terus kata jelita, nggak mungkin, masih belum kan. Kata Tiara kan belum. Gitu. Jadi untuk rujukan ilmiah ya emang khususnya di situ ya udah bisa dirujuk nanti. Ya khusus ya, jadi kalian benar mendalami satu disiplin ilmu di gitu. Mulai dari sekarang kalian rancang. Jadi kayak jelita mengalami kebingungan tadi itu kan masa lalu ya. Jangan terbebani oleh masa lalu jelita ya, udah kita melihat masa depan lah. Ya psikologi itu Iya, akan Kak. ketemu nanti di ujung ya, di Itu ujung juga nggak usah. dulu waktu SMA tiba-tiba kayak tertarik gitu kan. Terus nyoba-nyoba mau masuk kuliah juga tentang psikolog. Tapi ternyata kan dulu kan juga mondok ya. Orang tua pengennya coba kamu dari latar belakang pondok masuknya yang tentang Quran juga gitu. Nanti mah yang hal kayak gitu bisa ngalir, bisa ngikut gitu. Udah saya ikutin aja jadinya. Bisa S2-nya kamu nanti ngambil psikologi di UI misalnya kan. Iya, tapi kalau kayak gitu Bisa. lintas jurusan memang bisa ya Pak? Maksudnya kayak ya kan Bisa saja ilmu, nggak ada masalah. Justru kalau ilmu yang sesungguhnya itu ya, ilmu yang sesungguhnya. Ilmu pesantren sebenarnya, pesantren itu dia tidak akan berpindah pada satu disiplin ilmu lain sebelum menguasai betul ilmu ini. Anggap kalian ulumul Quran itu menguasai di IQ udah tuntas, qiraat udah selesai dan seterusnya. Tapi ingin belajar ilmu lain ya boleh saja. Mulai dari ngulang dari S1 atau langsung ke jenjang S2, silakan saja. Itu sebenarnya ilmu pesantren. Makanya orang pesantren biasanya banyak menguasai hal ya karena dia khusus betul. Al-Ghazali itu belakangan dikenal seorang sufi ya, pakar tasawuf dari sufi juga. Tapi sebelumnya beliau seorang filsuf. Beliau itu juga pakar matematika, pakar kimia, pakar fisika, pakar betul, termasuk pakar simia. Simia itu ilmu huruf, pakar betul. Puncaknya beliau menulis kitab ya Minhajul Abidin itu terakhirnya sebelum setelah Ihya ya. Ihya itu kan di magnum opusnya Ihya lah yang paling populer. Tapi puncak terakhir beliau menulis Minhajul Abidin. Tahapan-tahapan ahli ibadah lah. Khusus ya. Jadi ilmu itu kalau cara berpikir jelita tadi, cara berpikir orang bekerja. Jadi berpikir jenjang. Oh, S1-nya harus ini, S2. Nah, saya karirnya jadi dosen. Itu namanya cara berpikir orang bekerja yang saya sebut tadi. Kaitannya dengan remunisasi, dengan sertifikasi, kaitannya dengan itu. Ayolah, anak IK itu mulai berpikir berbeda. ya Berpikir kami beda. mulai ada pencerahan Ya, gitu Pak. ilmu itu biarkan ilmu bicara tentang ilmu itu. Gak usah dikaitkan dengan itu ngikutin saja sistemnya, tapi jangan menjadi tujuan utama. Karena nanti akan produknya kan sangat berbeda. Ya, mungkin baru IKI yang masih lumayan lah. Yang lain itu udah hancur-hancuran pendidikan kita itu. Karena ngikuti jenjang tadi tuh. Diatur betul kurikulumnya harus ini. Jadi pas Jauh kayak sekali. udah nggak ini kecewa banget gitu Pak. Terus sekarang udah mulai legowo aja, ikut aja gitu. Ya, kekecewanya itu kelihatan sekali itu. Ngalir saja ya, jadi kalian ngalir saja, yang penting konsepnya belajar. Nanti di ujung kalian akan ketemu jawabannya itu. Karena cita-cita harapan bagian dari doa. Doa itu kan ada yang diucapkan, ada yang dibatin, ada yang dilakukan. Di doa itu tidak semua diucapkan ya, ada yang itu bagian dari doa, harapan itu bagian dari doa. Ada juga doa itu diwujudkan dalam bentuk. Makanya orang-orang dulu itu makanan ya, buat apem itu ada maksud kan. Terus ada simbol-simbol ketika nikah pakai ada tebu, kok ada tebunya, terus ada pohon pisangnya, itu semua bagian dari doa yang disimbolkan. Ya.
Tebu itu kan mantepi kalbu. Jadi lempeng, hatinya itu sudah mantep, lurus, makanya tebu itu lurus kan, seperti tebu gitu kan. Ada pisang itu kan diajarkan strata ya. Nah, pisang itu kan tumbuhnya itu, buah pisang itu yang tua itu di atas, yang muda di bawah. Mengajarkan kesopanan. Makanya kalau orang sudah sopan santun seperti itu, akan diperlakukan secara hati-hati oleh orang lain. Ada nggak orang ngasih pisang dilempar? Nggak ada kan? Nggak ada, pasti hati-hati. Karena dia mengenal tahapan sopan santun, tahu tradisi. Bandingkan dengan kelapa. Kelapa itu yang tua di bawah, yang muda di atas. Nggak sopan. Makanya kelapa itu dilempar-lempar kan kalau nurunin. Mana ada? Kelapa itu ditulis secara baik-baik, itu maling gitu kan. Supaya nggak pecah. Itu turunnya baik-baik. Kalau kelapa benar pasti dilempar aja kan. Nah, itu simbol-simbol seperti itu menjadi doa juga. Sama, kalian datang ke IKI itu kan bagian dari doa. Kuliah di IKI itu bagian dari doa. Kalian ingin jadi ulama Al-Quran. Namanya doa, sesuai janji Allah, ud'uni astajib lakum. Allah pasti mengabulkan, cuman kapannya ya terserah Allah kan, yang punya kita itu Allah, yang desain kita itu Allah. Ini ikutin saja. Jadi saya sebut tadi, ikutin saja ritmenya, ikutin arus. Kalian di IKI itu bagian dari doa, Allah pasti mengabulkan pada saat titik tertentu. Saya dulu ke IKI juga saya sebut nyimpang. Saya dari UIN tiba-tiba ke IKI. Yang ada kan dari IKI ke UIN gitu kan. Saya dari UIN ke IKI. Atau saya dari UIN harusnya ke UI atau mana. Ini malah ke IKI. Ya itu mungkin jawaban dari doa-doa kita sejak kecil itu. Nggak pernah saya bermimpi ketemu kalian ngajar di dosen itu, nggak pernah. Bahkan tinggal di asrama IKI, di pesantren ini nggak pernah ada bayangan. Sama sekali tidak pernah terbesit. Masuk IKI aja ketakutan kan. Ketemu anak UIN, ketemu anak IKI itu gemeter dulu. Seperti ketemu, wah ini para penghafal Al-Quran. Benar, anak UIN itu dulu ketemu orang itu agak sungkan. Saya kan kuliahnya di UIN ya, jadi ngerti, merasakan bagaimana sungkannya orang UIN ketemu orang IKI. Kok tiba-tiba sekarang tinggal di jantungnya IKI kan, di tengah-tengah IKI di pesantren. Nggak ada bayangan itu ya. Sama kan akan mengalami yang sama. Misalkan nggak punya niat tinggal di Jakarta, di IKI, tinggalnya di rumah. Tahu-tahu jadi dosen IKI bisa jadi. Mengalir saja ya. Oke, baik, waktunya sudah habis. Insya Allah kita bertemu di pekan depan dengan pemakalah berikutnya. Dan makalah berikutnya dilengkapi dengan referensi ya. Menurut siapa itu harus disampaikan. Dan kalau ada kasus contoh-contoh, harus disertakan juga contoh yang berbahasa Arab. Syukur-syukur dari Al-Quran. Cari di internet banyak itu. Kalian sekarang tinggal ngolah ya. Internet apa saja ada, tinggal ngolah saja. Nanti kita verifikasi di sini. Sampai jumpa pekan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absensinya Fitri ya. Jangan lupa tadi. Iya, Bapak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Tutup. Udah keluar. Ya, kami dari kelompok 1 mohon maaf atas kekurangannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih, Pak Makala.